Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Setianuansa dengan NIM 2223210036 dari PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan saya untuk memenuhi tugas Al-Quran Hadis. Baiklah, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran menurut seseorang ahli bernama Muhammad Ali Asyabuni adalah firman Allah SWT yang tidak ada tandingannya. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Adapun beberapa fungsi Al-Quran, yang pertama petunjuk bagi manusia, yang kedua sumber pokok dari ajaran agama Islam, dan yang ketiga mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adapun contohnya, Al-Quran sebagai sumber utama dalam ajaran Islam. Dalam kehidupan manusia semuanya telah diatur dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran juga sebagai pedoman hidup setiap umat muslim dan penyempurna dari kitab-kitab Allah SWT yang telah diturunkan sebelumnya. Baiklah, pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara sejarah, proses pewahyuan dan perhimpunan Al-Quran? Jelaskan, berikan contohnya. Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pertama kali diturunkan di Gua Hira sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Adapun sejarah turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, pada permulaan turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5, Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Sedangkan periode kedua, barulah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya. Sesungguhnya penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa orang yang ditunjuk, yakni Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Adapun media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, kulit atau daun. Contohnya pada masa Utsman bin Affan membentuk tim pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, dan Abdurrahman bin Harith bin Hashim. Mereka diminta menduplikasikan mushaf dari Hafsah menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi lagi perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Baiklah, nomor 3, bagaimana saudara meyakinkan kemukjizatan Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran menjadi sebuah anugerah luar biasa yang dialami Rasulullah sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran terdiri atas sekumpulan surah dan ayat serta memuat berbagai kisah perintah dan larangan serta menyempurna kitab-kitab suci terdahulu yang menjadikannya sebagai petunjuk atau pedoman hidup dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Contohnya, diberitakan proses terjadinya bumi, langit, bulan, bintang, dan matahari. Pertanyaan nomor 4, buatlah contoh penafsiran Al-Quran menurut analisis saudara masing-masing. Metode yang saya ambil adalah metode tafsir ijmali, adalah penafsir Al-Quran dengan uraian singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Mufasir mencoba menjelaskan makna ayat dengan penjelasan singkat secara umum, tanpa menyinggung hal lain selain yang dikehendaki oleh ayat. Jadi, penjelasan hanya terbatas pada pesan-pesan pokok dari ayat Al-Quran, dan oleh mufasir menghindari penjelasan yang bertele-tele, serta istilah-istilah ilmu Al-Quran. Metode ini memiliki keistimewaan, yaitu mudah untuk dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat secara menyeluruh. Contoh, kitab tafsir yang menerapkan metode ini antara lain Tafsir Jalalain, Safwa Al-Bayan, Lima'ani Al-Quran, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 5, jelaskan perbedaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran dan apa hubungan keduanya dalam proses pembelajaran. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, dan ilmu-ilmu lainnya. Pokok ulumul Quran terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang berhubungan dengan mukjizat semesta seperti kapan turunnya ayat Al-Quran,
Dan yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan penafsiran atau penilaian ayat kedua itu sangat berkaitan, karena untuk menafsirkan Al-Quran kita harus tahu kapan ayat tersebut diturunkan. Metode penafsiran Al-Quran yang pertama, ijmali dalam kurung global, tahlili dalam kurung analitis, dan muqarrin dalam kurung perbandingan, dan maudu'i dalam kurung tematik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.